Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Al-ayat, astagfirullahal azim, amma ba'du. Adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil. Hari ini kita ketemu akan berbicara tentang leadership atau kepemimpinan. Silakan nanti disimak jelasan singkat saya, nanti di akhir kita diskusi, kita berdialog. Coba di sini yang pernah jadi ketua kelas ada? Ya dulu waktu SD apa SMP atau sekarang begitu. Ada ya ketua kelas? Ada yang pernah jadi bendahara atau sekretaris kelas? Ya. Ada yang pernah jadi ketua panitia? Oke. Oke. Ada di semuanya. Kita ini semuanya adalah pemimpin. Ingat itu. Nabi bersabda, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Nih, pemimpin bagi diri sendiri. Mungkin nanti suatu saat ini ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, bahkan mungkin ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala desa atau lurah. Minimal ya ketua RT ya. Lumayan. Kepemimpinan adalah intinya mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi? Jadi pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang lain. Ya, ini pemimpin. Nah, ini saya tulis, saya kutipkan ya. Pemimpin adalah mengaruh, kepemimpinan adalah pengaruh, bagaimana mempengaruhi. Kalian pengen dipengaruhi apa pengen mempengaruhi? Nah, mempengaruhi dalam hal kebaikan apa dalam hal keburukan? Ini pentingnya kepemimpinan. Siapa pemimpin yang paling hebat di muka bumi ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini pemimpin paling hebat, luar biasa, paling sukses, baik memimpin rumah tangga, memimpin negara atau menjadi khalifah atau menjadi panutan, bahkan memimpin ya, memimpin dia sebagai utusan Allah atau Rasulullah, menjadi pemimpin panutan bagi kaum muslimin. Nah, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepemimpinan ini adalah didefinisikan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang
ya, mempengaruhi sekelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan. Jadi ini organisasi itu kan harus ada pimpinannya, harus ada yang memimpin, harus ada yang memberikan pengaruh. Nah ini adik-adik semuanya nanti adalah calon-calon pemimpin. Ya mungkin ada ini yang sudah jadi pemimpin ini ya, pemimpin geng Vespa, wah, skuter Majenang Club, wah, atau pemimpin pit bodol, nah, persatuan sepeda ontel Majenang, nah, itu kan sudah salah satu menjadi contoh pemimpin. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk mengajak orang lain, ya, di samping mempengaruhi juga mengajak, nah, mengajak kepada orang lain. Ayo pada ikut, ayo pada aktif, ayo pada kita giat dan seterusnya. Maka pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan kewenangan dan pengaruhnya terhadap kelompok agar orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah ini. Jadi setiap kelompok itu kan harus ada pimpinannya, harus ada yang mempengaruhi. Nah ini, maka kita perlu ada teori kepemimpinan. Nah, maka dalam bukunya ini yang sangat terkenal, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Rasulullah adalah orang yang paling hebat sedunia. Nah, luar biasa. Jadi, kalau kalian mungkin pernah nonton TV atau di film-film ada Spiderman, ada Batman, ada yang lain sebagainya. Ternyata itu semuanya terlewatkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah melampaui batas kemampuan manusia pada waktu itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diterbangkan ke langit 7, pulang kembali, ya, dalam waktu kurang dari 1 malam. Tidak ada manusia yang bisa begitu. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Nah ini kehebatan Nabi Muhammad. Maka istilah kepemimpinan dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama khalifah. Nah, ini, khalifah. Apa? Khalifah. Artinya penguasa di muka bumi. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ingatlah ketika Allah itu memerintahkan kepada para malaikat supaya bersujud kepada Adam, ya. Tapi semuanya bersujud kecuali iblis. Kemudian disampaikan bahwa nanti Allah akan menciptakan khalifah, yaitu manusia di muka bumi. Jadi ini adalah khalifah, penguasa. Penguasa, pemimpin yang akan memakmurkan bumi. Kemudian juga ulil amri. Juga bisa diartikan ini istilah kepemimpinan dalam Islam ini adalah ulil amri, pemerintah yang punya otoritas, yang punya kewenangan atau yang mempunyai kekuasaan. Ini biasanya ada di negara. Kemudian yang ketiga bisa juga berarti adalah wali yang menguasai atau yang menjadi, kalau kita kan ada istilah wali murid, wali kelas, wali santri, wali wali songo. Nah ini. Jadi ini yang menjadi pemimpin, yang menguasai. Nah,
Atau ra'i yang tadi saya sampaikan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau istilah lain adalah amir. Amir ini, amir itu bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa jadi penguasa atau gubernur. Nah, ini. Maka Allah berfirman ini dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan ini oleh siapa ini? Adik siapa ini yang pakai kopiah? Hafal ya? Iya. Ini kelihatan, Bok? Ya. Ya. Coba dibaca, Mas. Ya, dari situ. Hah? Wa idz qala rabbuka, ayo. Ya. Terus wa idz qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi ini adalah semuanya ini adalah menjadi khalifah. Nah, ini. Nah, ini yang ulil amri tadi dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu, pemimpin. Manut karo pemimpin, karo negara, karo kalau kita di Indonesia ya kepada pemerintah Indonesia. Nah, lanjut ya ini. Nah, ini dalam pengertian adalah wali atau aulia. Nah, ini. Aulia, sebagian mereka adalah aulia bagi yang lain. Jadi pemimpin bagi orang lain. Nah, kenapa kita perlu kepemimpinan? Nah, ini antara lain. Kita ini perlu kepemimpinan Islam karena Islam itu harus didukung oleh kepemimpinan. Ini kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Kelas 10. Kelas 10. Ini adalah calon-calon pemimpin yang nanti akan menggantikan para pemimpin yang sekarang ada. Maka mulai bersiap sekarang jadi pemimpin. Kian konek di telepon nangari presiden kon jadi menteri siapa apa ora? Bacanya malah bingung ya. Loh, assalamualaikum ya ini siapa ini misalnya namanya? Arif. Ya. Ada telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya Pak? Ini saya asisten presiden. Ya. Gimana kepentingannya? Mas Arif Budiman dimohon untuk menghadap dengan membawa ukuran jas, besok mau dilantik jadi menteri. Wah. Siap begitu. Nah, ini kalau siap jadi pemimpin, nah kalau nggak siap, waduh, saya nggak siap Pak, saya belum siap mental saya, aduh dan lain sebagainya. Oh, ya akhirnya telepon yang lain. Maka kita perlu adanya kepemimpinan. Nah, lanjut ya. Lalu bagaimana syarat menjadi pemimpin dalam Islam? 1, memiliki akidah yang benar. Jadi pemimpin akidahnya harus lurus, harus benar. Ini akidah salimah. Jangan sampai menjadi pemimpin malah bingungi. Jadi pemimpin di Muhammadiyah, jadi pemimpin di Ormas, malah senangannya merdukun, nah, nginguni jimat, ya nggak benar akidahnya. Nih. Kemudian yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Ilmun wasi'un, ilmunya luas, orang cetek. Nah, bagaimana supaya ilmu kita ini luas? Kita harus sering membaca. Apa? Membaca.
Perintah pertama, ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ki kon pada maca ki kon pada maca aja dolanan bae ya. Diwaca. Nah. Kemudian yang ketiga memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Diusahakan kita ini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur berbagai urusan. Ini misalnya menjadi ketua apa misalnya? Ketua RT ya. Ya lumayan ketua RT. Mas, siapa ini yang belakang? Yang pakai kupluk? Hafid. Oh, ya. Mas Hafid jadi ketua RT misalnya. Jabatan di rumah. Walaupun di kantor dia sebagai direktur. Wah. Nah, dalam menghadapi Agustusan ini RT-nya mau mengadakan acara tablik akbar. Akan mengundang dai kondang dari Jakarta. Ya, misalnya. Nah, ini kan harus mengatur ini. Ada yang bagian nulis undangan, ada yang bagian ngantar surat, ada yang bagian konsumsi, ada yang bagian ngatur acara. Begitu kan ya? Apa di borong dewek kabeh disusun kabeh acarane. Terus konsumsi digawe dewek. Ya tidak mungkin. Maka ini harus memiliki kecakapan manajerial. Nah ini. Kemudian yang kelima, memiliki passion untuk perubahan. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang keenam, memiliki keberanian untuk memutuskan. Ya. Mas Hafid, Pak Hafid kayak Agustusannya tanggal pira? Harus berani memutuskan. Aduh, tanggal pira ya? Aku bingung kayak kiye. Nah, tanggal 1 aku lunga, tanggal 2 bojoku lunga, tanggal 3 anakku lunga, tanggal 4 nah aku anak acara dan sebagainya. Harus berani memutuskan. Ya. Oh, yang namanya 17-an ya tanggal 17. Nah, begitu. Langsung bres. Misalnya memutuskan. Nah, bagaimana tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin? Yang pertama, hendaknya kalian menjadi pemimpin yang dicintai, disenangi, disayangi. Jadi pemimpin yang disenangi oleh anak buah. Ini mungkin besok Mas apa? Ini Mas apa ya? Mas Agus. Mas Agus besok mau bikin perusahaan PT Morat Marit. Wah. Spesialis bidang ekspor impor mendoan garing. Wah. Nah, ini harus dicintai oleh anak buahnya. Jangan sampai dibenci. Kalau dibenci bahaya. Kalau disukai, dicintai, bagaimana supaya dicintai? Nanti ada yang berikutnya itu. Orang kalau yang nyuruh itu seneng, yang disuruh juga seneng. Ya. Nah ini. Miki perusahaan ekspor impor karyawannya 5.000. Wow. 5.000. Dengan cabang ada 100 di beberapa kota besar di Indonesia. Wah, luar biasa. Ekspor impor mendoan garing. Nah, misal. Ini diperlukan. Kemudian yang kedua, dipercaya. Harus dipercaya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak dipercaya. Dipercaya dalam bahasa agama itu adalah amanah. Apa? Amanah. Rasul itu memiliki 4 sifat yang menonjol. 1, sidik.
Yang kedua amanah. Yang ketiga yang keempat tabligh. Sidik artinya jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Jadi pemimpin aja kelalar-keleler, kiyenggat-kiyengget ya, orang mitayani. Ya. Nah ini dipercaya. Kemudian yang ketiga diikuti. Apa? Diikuti. Pada melu. Pemimpin itu kan diikuti, mengikuti anak buahnya yang dipimpin. Bagaimana ketika Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan dirinya, proklamasi, apal? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, seluruh rakyat Indonesia mengikuti menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu tahun 1912 mendirikan persyarikatan yang namanya Muhammadiyah. Akhirnya disambut oleh umat Islam, mendukung sampai dengan berkembangnya sampai dengan sekarang. Yang keempat, menciptakan kader. Harus punya kader pengganti neng esok. Ya. Mungkin nanti ini salah satunya ada yang menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah atau kepala madrasah. Harus menyiapkan kader. Nah, yang terakhir dalam Islam ini konsepnya kita adalah pemimpin sifatnya abadi. Apa maksudnya abadi? Pemimpin yang dipertanggungjawabkan dunia dan maka ini tadi yang saya sampaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, dibolak-balik sama. Sidik benar, jujur. Kalian nggak boleh dan jangan sampai suka berbohong. Harus selalu bersifat jujur. Amanah dapat dipercaya. Fatona cerdas, cepat memutuskan segala sesuatu, aja kesuwen. Misalnya ini menjadi pemimpin, contoh pemimpin begini. Ya, halo, hai, hai, halo, halo sayang, ya. Ya. Contoh ini. Apa yang kalian lakukan ketika melihat kebakaran? Apakah diskusi dulu? Ki kepriwe ki ya, anak kebakaran. Kalau pemimpin yang lamban, gue malah mukur gipyak-gipyak, orang anak mengatasi kebakaran malah ribut dewek nganti apinya menyala-nyala. Wah, bagaimana ini yang terbaik ya? Apinya gede sekali seperti ini. Gimana caranya kita? Diskusi suwe wis enteng. Tapi kalau yang cepat mengambil keputusan, cek bae ember sor misalnya, atau dia telepon kepada pemadam kebakaran. Nah, diperlukan langkah cerdas. Nah, kepemimpinan berdasarkan rukun Islam. Nah, ini menarik ini. Syahadah artinya visioner. Menjadi pemimpin itu yang visioner, punya visi ke depan.
Ini kalian. Yang kedua, sholat ini adalah disiplin. Sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Begitu waktu azan mangkat sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya, ini kepada anak laki-laki dan juga perempuan, saya ingatkan jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kecuali ada halangan yang secara syar'i bagi perempuan. Jangan pernah meninggalkan sholat ya, eman-eman. Bukan harap belejut, harap nakal kayak ngapa, sholat harus dilaksanakan ya. Ya mungkin kadang-kadang bocah nom kan nggak apa-apa gue. Anaknya mungkin yang seneng aneh apa gitu ya, bal-balan, bal-balan gelut. Ya balik sholat ya. Puasa integritas. Ya, puasa kan menahan diri ya. Ini prinsip integritas. Punya karakter, punya apa namanya? Punya jati diri. Kemudian juga zakat, prinsip kepedulian. Kalian mending memberi zakat apa mending dikasih zakat? Memberi. Iya, besok lagi mau gesing karyawannya 5.000 sekali zakat pira gie? 1 miliar ya. Amin ya robbal alamin. Zakat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arif, ya lazismu majenang, ini saya mau zakat, mau diambil apa saya ke situ? Oh diambil saja. Kalau boleh tahu berapa zakatnya? Ini saya sedikit sih, ada ini 1 miliar, wah keren. Peduli, haji, nah ini. Kalian pengen naik haji apa enggak? Mulai sekarang, diniati ya. Nek kepengen munggah haji diniati mulai sekarang. Nek orang niat kawit siki angel. Ya, diniati sambil berdoa kepada Allah. Lanjut. Nah, ini dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam ya. Tantangan. Nah, ini yang terakhir ya, terakhir sebelum kita diskusi. Ada 5 jenis pemimpin. Yang pertama yang dibutuhkan. Ini artinya pemimpin yang wajib. Yang kedua adanya dibutuhkan, tidak adanya tidak pengaruh, pemimpin sunnah. Yang ketiga ada dan tidak sama saja, mubah. Ya. Adanya menyusahkan, tidak ada tidak pengaruh, makruh. Adanya menyusahkan, tidak ada malah disyukuri. Ini pemimpin yang haram atau pemimpin yang tidak diharapkan. Nah ini kalian pengen jadi nomor 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa 5? Nomor yang mana ini kalian? Misalnya nomor 1, yang minimal nomor 2. Adanya dibutuhkan, kalau tidak adanya tidak berpengaruh. Nah ini yang paling baik, ini yang pertama, adanya dibutuhkan, tidak adanya dirindukan. Jadi kalau ada itu penting, kalau tidak ada pada kehilangan. Nah ini salah satunya. Sebagai pengantar adik-adik sekalian, ini saya kira demikian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.